Ya, terima kasih saudara-saudara sebangsa dan setanah air Papua dimanapun berada, baik yang ada di dalam Papua maupun yang ada di luar negeri, di penyasingan. Ya, saat ini saya lagi berada di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, yang untuk menghadiri sidang forum permohonan PBB untuk masyarakat pribumi. Dan lewat kesempatan ini ya saya sudah sampaikan aspirasi orang Papua untuk menggugat resolusi PBB nomor 448 nomor 2504 yang tidak jelas itu mencatatkan referendum palsu. Dan kemarin sudah ketemu dengan Presiden Majelis Umum PBB dan sudah serahkan saya punya dokumen dan draft yang saya susun dan sudah kasih masuk ke beliau, dan beliau ada sarankan untuk kita harus selain draft yang saya kasih ke dia, saya pakai draft itu juga untuk pakai lobby negara, untuk cari salah satu negara sponsor untuk mendukung draft itu supaya dia bisa sahkan barang itu untuk rubah resolusi itu dirubah. Jadi ketika ada perjanjian dengan Indonesia, kita bikin keputusan baru terjadi di PBB, dan ya kemungkinan ya kita tidak mau minta referendum supaya rubah resolusi itu, kita meminta untuk kembalikan saja hak kita, dan PBB harus turun ambil alih di Papua dan kontrol kita selama 2 tahun. Setelah itu persiapkan negara kami West Papua selama 2 tahun, baru nanti kita PBB bantu kita menjalankan roda pemerintahan selama 2 tahun. Habis itu PBB bentuk parlemen kita Papua, setelah itu bentuk partai politik, dan anggota parlemen dipilih supaya duduk dalam parlemen dan ganti dan persiapkan atribut negara kita, dan kemudian untuk pemilihan presiden dan lain-lain. Dan jadi setelah itu draft resolusi ini kita akan dorong untuk itu sampai PBB harus rubah itu resolusi 2504, karena itu tidak mewakili orang Papua seluruhnya, dan itu cacat. Kemarin kita bicara di dalam markas PBB saja, begitu saya bicara referendum itu diwakilkan oleh cuma 400 orang Papua dan 600-nya orang Indonesia. Dan itu saya punya data, saya bicara fakta, dan data itu dari kepolisian Indonesia yang saya dapat, yang untuk batasi orang Papua jumlahnya hanya 400 itu, dan itu dari kepolisian daerah Papua, Polda Papua. Jadi begitu saya bicara di PBB sini, orang semua heran, kok 400 orang Papua bisa mengatasnamakan ribuan rakyat di tanah Papua. Ya jelas salah lah. Dan apalagi orang Indonesia lagi ikut di dalamnya kan, di dalam perjanjian New York kan tidak boleh, kecuali orang yang lahir di sana tahun 45. Ini orang baru datang langsung disuruh ikut, ya salah lah. Makanya dari kemarin kita bicara di dalam sidang, hari pertama, hari kedua itu orang bicara, dia punya agenda PBB yang sidang ini kan cuma seputar pemanasan global dengan kesehatan. Tapi begitu saya masuk dengan rencana program pembangunan berkelanjutan itu, begitu saya masuk saya bilang dengan program SDGs ke program berkelanjutan itu tidak akan bisa sukses kalau di daerah konflik macam di Papua yang lagi perang sekarang gara-gara referendum palsu dulu itu yang diwakilkan oleh segelintir orang. Jadi kita ada masalah sampai sekarang, dan kita masih fight terus dan tidak bakalan selesai kalau resolusi 2504 tidak dicabut atau dirubah. Saya kan minta dicabut, tapi Presiden Majelis Umum PBB kemarin bilang itu tidak bisa dicabut, tapi orang bisa rubah. Rubah artinya nanti ada perjanjian baru di dalam gedung ini, dan nanti akan dirubah dengan resolusi PBB yang baru. Contohnya Timur Leste kemarin, itu di status dekolonisasi, mereka rubah resolusinya di sini, yang dulu Timur Leste di dalam dekolonisasi, tapi tiba-tiba Indonesia caplok Timur Leste tahun 75, dan langsung resolusi PBB-nya di sini dirubah, dan status Timur Leste di dekolonisasi ini bukan merdeka dari Indonesia. Itu di PBB sini orang akui di dalam ini merdeka dari Timur Leste, cuma di bawah kontrol Indonesia saja dari tahun 75 itu sampai tahun 99. Nanti Papua pun merdeka
cuma di bawah kontrol Indonesia sejak tahun 1 Mei 63. Nah, sampai nanti kita lihat. Sekarang kan tinggal Presiden Majelis Umum PBB kan bilang tinggal one step only untuk maju ke dalam sini. Ya saya cari salah satu negara untuk sponsor, saya punya draft yang saya susun dan saya kasih ke dia tuh, atau saya bisa masuk ke dalam, ada 6 komisi di dalam gedung PBB ini. Salah satu dari 6 komisi itu juga saya bisa main ke orang, lobby ke orang supaya orang diskusi. Setelah itu orang sepakat, baru ngajukan ke Presiden Majelis Umum PBB untuk direvisi itu resolusi 2504 itu. Nah, jadi tetap semangat, kita punya hak sebagai kita penduduk asli di tanah Papua, kita punya hak. Dan Indonesia ke bangsa asing manapun tidak punya hak untuk menjajah kita dan mengontrol kita, mengatur nasib kita. Jadi tetap mulai tahun ini WPLO mulai bergerak karena kita punya data sudah komplit. Data penelitian sejak tahun 97 sampai hari ini sudah selesai dan sekarang waktunya untuk kita diplomasi. Nah, jadi kita, karena di dalam PBB ini semua profesor, dokter yang duduk di dalam. Bagaimana kita bisa yakinkan orang datang hanya bicara kita dibunuh, kita di ini, kita PBB tidak jelas atau apapun, mana buktinya? Nah, makanya kita harus cari data dulu, baru kita mulai lobby negara. Kita presentasikan, paparkan baik-baik. Setelah orang terima, baru orang minta orang untuk kasih bawakan kita, sponsor kita untuk dukung draft resolusi ini, kasih masuk ke dalam Presiden Majelis Umum PBB. Untuk sidang September ini juga pun kita bisa kejar. Kalau kita bisa salah satu negara sini berarti selesai, September ini juga bisa selesai. Nah, jadi itu tergantung kita saja. Nah, dan saya juga kan tidak bisa bergerak sendiri. Saya juga kalau masyarakat ya bantu-bantu saya, sokong saya bisa tahan ini yang berarti selesai. September bisa selesai masalah Papua. Jadi tetap semangat, jangan takut maju untuk kita punya hak. Siapapun dia tidak bisa atur kita. Tetap merdeka, Papua merdeka. Terima kasih. Satu kapal pun berlabuh di pelabuhan Hollandia. Selamat tinggal, selamat jalan kekasihku. Biarpun kau terbelet tanjung lagi lautan yang biru, selamanya aku ingat kepadamu. Jauh di mata dalam pandangan